Oke, saya akan panggilkan narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ini adalah seorang ibu rumah tangga, ya, punya anak 4, kalah ya saya ya. Anaknya 4, terus, beliau ini dulu pernah jadi penjual kue, punya juga pernah, jadi catering rumahan harian, catering kantor, ya, terus jualan baju, apalagi ya, ya intinya sudah pernah lah ya melakukan, jualan-jualan yang konvensional ya. Dan beliau ini pada saat menjalankan bisnis MCI itu ada di kondisi yang minus ya, dan ada hutang. Tapi beliau ini bangkit ya, dan melunasi semua hutang-hutangnya, bisa merenovasi rumah, dan kehidupannya pun jauh lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar kita panggilkan narasumber yang kedua, Ibu Normas Desianti. Halo semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Normas Desianti. Sebentar Bu Normas Desianti, kayaknya, saya kalau panggil Bu Normas Desianti kepanjangan ya. Boleh nggak saya panggilnya siapa ya? Boleh panggil Una aja kali ya, biar lebih akrab gitu. Yes, saya jadi panggilnya Una aja ya. Oke, terima kasih Una, waktunya nih teman-teman pemirsa semua menanti banget kehadiran, Una di sini buat sharing nih gimana sih gitu. Nah, tapi sebelumnya biar pemirsa di rumah makin kenal lagi, boleh dong boleh dong Una ya sampaikan, perkenalan dan latar belakangnya. Silakan Una. Baik, terima kasih Bu Rahma. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, tadi saya sudah dikenalkan dengan nama Normas Desianti, tapi mungkin banyak yang kenal saya dengan nama Desmai ya. Jadi saya Desmai, seorang ibu rumah tangga, dan saya mantan penjual kue basah dan catering harian untuk rumah tangga dan kantor. Oke. Nah, tadi kan saya ada sampein Una ini anaknya 4 ya. Una bener anaknya 4. Saya speechless loh karena kalau lihat dari bentuknya gitu ya, masih belia banget ya. Mungkin Una dulu menikah umur berapa ya? Ya, Bu Rahma, jadi memang saya bisa dibilang mama muda gitu ya. Jadi Mama muda gitu ya. ya, jadi saya memang punya 4 orang putri dan saya waktu itu memutuskan menikah di usia 20 tahun. Mmm, Jadi usia 22 tahun saya punya anak satu. Tapi Bu Rahma, dulu mungkin banyak yang bilang ya, "Udah nggak sabar ya? Udah nggak tahan ya? Udah mhm, kebelet nikah ya?" Saya punya alasan yang sangat kuat sekali ya, iya, karena mama saya sakit, Bu Rahma. mmm, Ya, jadi, mama saya itu sakitnya lama dan sakitnya itu epilepsi permanen. Jadi dia kalau capek, kurang tidur ya, sedih, dia kejang, Bu Rahma. Kalau dia kejang dan itu terjadi serangan, dia nggak kenal siapa-siapa. Jadi saat itu saya, eee, takut ya, saya takut banget mama saya nggak sempet lihat saya nikah. Saya takut mama saya nggak sempet lihat cucunya. Jadi akhirnya saya ambil keputusan itu, yang mungkin tidak banyak orang yang mau ambil keputusan tersebut. Dan alhamdulillah dengan ridho Allah sampai sekarang mama saya sehat, Bu Rahma. alhamdulillah. Luar biasa ya Una ya. Kalau di usia 20 tahun gitu, kalau dibanding mungkin saya waktu itu ya, saya masih main-main Una. Masih bareng sama teman-teman ya, luar biasa. Dan alhamdulillah ya orang tua, sehat dan insya Sehat, Allah seterusnya makin sehat ya, amin. amin. Nah ini kan tadi, kalau saya sampaikan ya, Una ini banyak ya pengalaman bisnisnya sebelumnya ya, dari catering, dari bikin kue, dari jualan baju ya. Nah, ini awalnya gimana sih Una? Boleh dong bagikan ke kita ceritanya seperti apa dulunya ya?
Bu Rahma, jadi karena anak saya ada 4, ya, saya berpikir gimana caranya untuk tetap punya penghasilan, walaupun saya harus urus anak-anak gini, yang umurnya juga rapat-rapat banget kan. Jadi waktu itu saya mencoba bisnis konvensional dulu, saya Mhm coba jual baju anak-anak, karena memang gampang untuk ukur size-nya, gitu, mhm jadi karena anak memang banyak, mhm. tapi ternyata tidak berkembang, Bu Rahma. Oh, Jadi setelah itu, saya mencoba peruntungan lain dengan buka catering, karena saya bisalah sedikit masak gitu ya. mhm. Ya, jadi, bisnis yang pernah saya jalankan hanya 2 itu, konvensional dan saya coba bisnis catering. Oh, ini ya. Nah, Wah, ya. pinter masak nih Una ya. Di sini ada opor ayam ya, ada sambal kemangi. Waduh, ini perutnya langsung kucuk-kucuk. Ya, Ya, lanjut Una. ya. Kemudian, di sini saya memang kayak mencoba untuk explore diri ya, walaupun sebenarnya juga saya nggak begitu bisa, cuman Mmm, karena memang mau punya penghasilan lagi, dicobalah, seperti itu. mhm. Nah, selanjutnya nih Una, kan sudah ada bisnis sebelumnya nih, udah catering iya, terus yang tadi kalau yang baju katanya ya tidak berhasil gitu ya, bajunya mungkin dipakai anaknya semua akhirnya ya. Nah ini Una, kan dari sebelumnya udah jalanin bisnis, Ya. berarti ada hasilnya dong? Eh, kalau bicara hasil ya, Bu Rama, hasilnya ada, tapi sayangnya hasilnya berupa utang. Oh, Karena saya mulai bisnis konvensional itu dengan utang kartu kredit. Jadi memang waktu itu punya banyak kartu kredit, ya tiap ke mall itu di bawah pengkolan tangga itu pasti ada orang nawarin dan akhirnya punya banyak kartu kredit dipakai untuk modal, tapi sayangnya bisnisnya nggak berkembang. mhm. Waktu saya coba bisnis catering, itu juga saya menggunakan sertifikat rumah untuk mengajukan pinjaman di bank. Mmm, Nah, jadi satu hutang berhutang, kemudian saya jalanin bisnis catering ini, awalnya bagus ya, pelanggan banyak, suka masakannya. mhm, Tapi Bu Rahmat ternyata sayanya yang nggak sanggup. kenapa Una? Saya nggak sanggup karena badannya, jadi saya harus handle anak ya 4 orang, terus juga saya harus masak sendiri, saya potongin sendiri, saya pergi ke pasar sendiri gitu, sampai saya pernah satu waktu gitu Bu Rahma, saya di depan kompor ketiduran. Untungnya nggak nyala. Ya jadi bilang suami saya, "Kamu ngapain di depan situ?" Gitu, "Nggak ngapa-ngapain." Saya ketiduran, saking saya capek banget. Nah jadi di situlah saya merasa bahwa saya kayak jahat gitu ya sama diri saya sendiri, sama tubuh saya nggak sanggup daripada saya kenapa-kenapa, anak saya masih kecil semua, akhirnya Bu Rahma, Mhm, gagal lagi bisnis saya. mmm. Nah, kalau boleh tahu nih Una, dulu, eee, sampai ya sertifikatnya disekolahin gitu ya, itu berapa itu total hutangnya Una? Kalau dihitung-hitung ya Bu Rahma, itu mencapai 70 juta. Wow, Ya 70 juta, banyak ya Bu Rahma. luar biasa ya untuk bisnis catering gitu ya dengan modal akhirnya malah habis sampai 70 juta. Luar biasa ini. Nah, lalu selanjutnya nih Una ya, setelah mengambil peruntungan dari tadi bisnis catering tidak berhasil, terus jualan baju tidak berhasil. Nah, gimana ceritanya bisa ketemu dengan bisnis yang sekarang? Ya, jadi waktu saya menjalani bisnis-bisnis tadi, itu saya punya pelanggan. Mmm, Pelanggan saya ini bilang sama saya, "Kamu mau nggak punya nano spray?" Waktu itu adanya nano spray sama magic stick. Terus saya bilang, "Saya buat apa?" Gitu loh. Karena saya juga anak saya kecil-kecil, saya juga lihat cermin aja 3 hari sekali belum tentu gitu. "Saya nggak telaten," saya bilang, "saya nggak bisa." Terus dia dulu bilang, nggak ada asisten ya, Una, ya? saya sama sekali tidak pakai ART dan tidak ada keluarga yang bantu di rumah. Jadi saya urus benar-benar anak-anak sendiri, ya berdua suami. Jadi akhirnya saya beli. Ya udah karena nggak enak sama pelanggan lah gitu, saya beli. Setelah saya beli, dia kasih tahu saya lagi, "Coba kamu belajar jual. Kalau kamu jual nanti kamu dapat, bonusnya." Terus saya mungkin dia ngelihat juga ya, saya memang kondisinya butuh uang gitu. Mhm. Terus saya pikir ya, ya udah oke lah, kenapa enggak gitu. Terus saya mulai promosikan, ya ada gitu yang mau beli, ada. Sampai Burama satu hari saya dihubungi seseorang, ya. Mmm, Seseorang ini telepon saya, dia bilang dia mau mhm. datang ke rumah saya, mau jelasin tentang bisnisnya. Oh, iya.
Nah, terus terang saya sama sekali tidak tertarik karena saya tidak pernah juga ada di bisnis jaringan. Jadi Iya. saya nggak kepengen gitu, saya justru nggak mau terima dia datang, Menolak gitu. gitu ya awalnya ya? Yes, menolak. Lalu setelah itu dia telepon lagi, dia bilang dia sudah deket sama rumah saya. Jadi Mmm, saya mau nggak mau iyakan, "Ya udah Mbak, nggak apa-apa datang aja ke rumah." Ya dijelasin, "Bisnisnya seperti ini ya Mbak, ya bonusnya seperti ini." Ya saya cuman iya-iya aja, tapi dalam hati saya sama sekali saya nggak pengen, masih nggak mau, mhm. Masih gitu. ya nggak Iya, membuka diri gitu ya? yes Bu Rama. Oh gitu. Nah terus nih Una, selanjutnya setelah didatengin tadi nih ya, akhirnya kan mulai dengan terpaksa gitu ya, sedikit terpaksa akhirnya mengikuti juga ya jalanin bisnisnya. Tapi ada nggak sih faktor tertentu atau, alasan gitu yang memperkuat Una untuk akhirnya jalanin bisnis ini? Saya mulai mau untuk mempelajari bisnisnya itu ketika anak saya yang nomor 2 itu terdiagnosa sakit asma, Bu Rama. Mhm, Jadi anak saya itu asmanya itu lumayan parah dari usia 3 tahun, keluar masuk rumah sakit terus, dia punya imun jelek sekali dan waktu itu ada Bioblast. Ya, Bioblast saya coba karena saya lihat itu bagus reviewnya, saya coba. Ternyata Bu Rama, memang banyak sekali perubahan yang dimunculkan waktu anak saya pakai Bioblast itu. Dia jadi, daya tahan tubuhnya lebih bagus, napasnya juga, bisa lebih cepat normalnya gitu. Nah jadi, mulai saat itu saya mencoba untuk memperkenalkan ke lebih banyak orang. Saya pikir anak saya sembuh, siapa tahu ada orang yang juga butuh informasi yang sama seperti anak saya. Itu yang pertama Bu Rama. mhm, Ada lagi nih alasan yang kedua. apa itu Bu Desmai? Alasan yang kedua, udah pasti karena kami waktu itu ada di kondisi minus. Jadi ada di kondisi minus ini bukan sesuatu yang gampang, apalagi kalau kondisinya kita dengan anak banyak. Anak banyak dan kecil-kecil, kebutuhannya tinggi, Bu Rama. Mhm, Lalu, mmm, sedikit banyaknya dari hasil penjualan, eee, Bioblast dan produk MCA yang lainnya, itu ada membantu gitu. Tapi juga nggak rutin, nggak selalu ada, karena ya namanya juga baru. Jadi ada rasa prihatin di mana saya merasa sebagai orang tua, itu nggak bisa kasih yang terbaik buat anak-anak saya. mmm, Anak saya Bu Rahma, itu waktu dia masih kecil-kecil, saya kalau beli telur buat makan ya, mmm, 6 biji itu Bu Rahma, 6 biji harus habisnya sehari doang, nggak boleh lebih, 6 biji untuk lauk sat 1 hari, 1 hari Bu Rahma. 4 anak dengan para orang tua berarti 6 orang gitu ya? Dibagi Bu Rahma, dibagi. Kalaupun nggak cukup sampai malam, Mhm, anak-anak saya makannya pakai kecap asin doang. nasi dengan kecap asin? Prihatin banget Bu Rahma. Sedih ya kalau jadi orang tua dengan kondisi seperti itu tuh sedih banget Bu Rahma. Ya. Tapi anak-anak nggak menolak atau mereka nggak protes gitu, Una? Anak-anak saya tuh udah terbiasa gitu ya, kayak Bu Rahma dengan kehidupan yang seperti itu, dia terbiasa kalau saya perhatikan. Jadi nggak pernah bilang, "Kok ini lagi?" Itu nggak pernah. Apa yang ada, itu yang dimakan. Jadi saya sama anak-anak saya tuh akhirnya kayak merasa berjanji gitu, Bu Rahma. Saya janji untuk kasih yang terbaik buat mereka. Karena harusnya memang mereka mendapatkan itu. Tapi kami belum mampu. Seperti itu. Lalu dari anak-anak sendiri gitu, sangat mengerti kondisi saat itu gitu ya? Ya, sangat mengerti Bu Rahma. Walaupun masih kecil-kecil, tapi mereka sangat paham kondisi Untuk saat itu. Una sendiri dengan suami melihat kondisi seperti ini gitu, bagaimana? Ya, syukurnya kalau saya dan suami dalam kondisi yang sangat buruk pun kami tetap punya rasa kerjasama gitu, Bu Rama. Jadi mau keadaan seperti apa saat itu kami tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tinggal gimana caranya kita biar tetap bisa
memperbaiki kondisi buat anak-anak ini loh. Jadi seperti itu waktu itu Bu Rahma. Jadi pada saat dulu ada catering itu sangat membantu sekali ya. Namanya dengan anak banyak ya, kita pertimbangannya sih biar dia bisa ikut makan enak waktu kita bikin orderan. Ya saya awalnya juga berpikir seperti itu. Kalau saya buka catering, anak saya bisa ikut makan enak di situ. Tapi sayangnya saya yang nggak kuat, saya nggak sanggup. Jadi ya udahlah gitu. Karena semua dikerjakan, termasuk mengurus anak-anak pun semuanya sendiri. Ya. Perjuangan yang luar biasa Una ya, yang menjadi inspirasi juga untuk kita semua. Selanjutnya nih Una, setelah melihat keprihatinan anak gitu ya, terus sadar dengan kondisi saat itu dan merasa bahwa sebagai orang tua gitu belum memberikan yang terbaik ke anak. Dan akhirnya ketemu dengan bisnis ini, bagaimana Una memulai semuanya dari awal? Saya mungkin karena dengan kebiasaan mengurus anak sendiri dan sibuk setiap hari dengan urusan anak, saya jadi tercipta seperti orang yang antisosial gitu, Bu Rahma. Jadi saya kebiasaan kalau ketemu orang baru saya nggak bisa buka pembicaraan, saya itu introvert banget, saya nggak bisa natap mata orang, saya nggak bisa kenalan duluan. Jadi dari kondisi seperti itu, saya mau mencoba promosi, saya mencari di titik mana yang saya bisa explore gitu. Lalu saya berpikir untuk lebih banyak ke online. Jadi memang saya awal menjalankan itu total online, karena saya juga tetap harus ngurus anak, saya juga introvert tadi. Akhirnya saya coba promo lebih ke sosial media. Sosial media saya bikin storytelling ya tentang kesembuhan anak saya, tentang prosesnya gimana. Lalu saya juga punya YouTube channel ya, mungkin teman-teman juga banyak yang sudah tahu. YouTube channel itu sih awalnya karena untuk saya gunakan ke dokumentasi anak-anak saya waktu kecil. Lalu Ini ya saya ber, dari ini ya. ya, saya berpikir gimana caranya supaya ini bermanfaat juga gitu. Akhirnya saya mencobalah buat video. Nah, kalau buat video, Bu Rahma, saya kan tidak harus bertemu orang. Saya Iya. tidak harus menatap mata orang gitu. Saya cukup melihat ke kamera yang kamera kan benda mati gitu. Jadi tidak ada feedback. Saya nggak perlu khawatir atau malu atau gimana. Nah, justru ternyata kondisi ini Ya. berkembang. Saya sharing terus ya tentang produk MCI, tentang bisnis MCI. Akhirnya sampai sekarang Bu Rahma, alhamdulillah YouTube channel saya sampai memiliki 7.000 subscriber. Wow, luar biasa sekali ya Una ya. Ini kalau saya lihat ya 7.000 subscribe ya. Dan ini pesan tersendiri ya buat kita gitu. Dulu Una merasa bahwa ya untuk bertemu orang lain aja nggak bisa, menatap mata orang lain aja nggak bisa ya. Dan ini justru dimanfaatkan untuk sesuatu yang akhirnya bisa jadi manfaat dan sekarang justru menghasilkan pastinya ya Una ya. Menghasilkannya double ya Bu Rama. Jadi menghasilkannya tidak hanya dari closingan, tidak hanya saya dapat tim di luar negeri, bahkan saya punya tim juga sampai di Taiwan. Saya juga dapat bayaran dari YouTube. Wah, luar biasa sekali ya. Ini melalui proses yang panjang tapi benar-benar ya semuanya jadi ya menghasilkan, bermanfaat dan yang pasti nih Una ya, saya yakin nggak hanya Una sendiri yang mendapatkan manfaat dari YouTube-nya, tapi banyak juga member-member MCI lain gitu yang terbantu banget dengan video-video yang Una share di YouTube. Karena kalau dilihat tadi Una sendiri menyampaikan videonya itu hanya seputar, produk-produk MCI gitu ya? Ya, Nggak ada saya sharing tidak lain? mengisi ya, saya tidak mengisi, channel saya dengan produk lain atau, cerita-cerita yang lain. Saya hanya bicara tentang bisnis MCI dan produk MCI. Cuman 2 itu, Bu Rahma. Luar biasa. Nah, setelah bikin promosi lewat online, terus YouTube-nya jalan, reward pertama yang didapatkan Una dari bisnis yang sekarang ini apa, Una? Dari saya total online ini, saya bisa dapat reward trip pertama itu
ke Zhangjiajie, Bu Rahma, itu tahun 2017. Itu pertama kalinya saya down trip. Di situ tuh tantangannya juga banyak, Bu Rahma. Ya, saya nggak gampang untuk bisa berangkat waktu itu. Ya. Jadi pertama yang sangat membuat seperti rasanya berat itu pastinya karena saya masih ada di kondisi minus. Iya. Ya, jadi saya masih ada hutang, tapi saya mau pergi ke luar negeri gitu. Itu gimana gitu kan? Jadi suami saya bilang, nggak usah lah, kamu nggak usah berangkat, udah. Itu kayaknya timmu juga nggak jalan lagi. Dia Mmm, bilang sama saya kayak gitu. suami justru yang mengatakan seperti ini ya? Iya. Dan mungkin juga dia punya pertimbangan lain waktu dia menyampaikan itu karena juga saya masih menyusui, Bu Rama. Mmm, Ya, anak saya masih belum 2 tahun. Nah, tapi karena apa yang saya meyakinkan saya waktu itu. Jadi beliau bilang, "Mbak, berangkat, Mbak. Jangan nggak berangkat." Dia bilang, "Ini tuh pembuktian, Mbak." mmm, Nah, karena saya merasa apa yang disampaikan apa yang saya itu udah pasti yang terbaik buat saya, iya lalu saya coba bujuk suami saya. Saya iya. minta diizinkan. Dan waktu itu Bu Rahma, kejutan lagi, Mmm, kami cuma punya uang 700.000 Bu Rahma. 400.000 untuk di rumah. Saya bawa 300.000. 300.000 untuk berangkat sampai ke Zhangjiajie. Ya, saya cuma punya uang 300.000. 300.000. Ditukar sama yuan itu cuma dapat berapa lembar Bu Rahma, yang kecil nominalnya. Tapi yang saya pikirkan adalah yang penting saya pegang aja dulu gitu. Nanti gimana-gimananya pikirin nanti aja lah. Saya pikir kayak gitu waktu itu. Jadi saya nekat tetap bikin paspor kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, "Pergi naik pesawat pertama kali dari MCI, punya paspor pertama kali dari MCI." Kita sama, saya juga Iya. dengan modal 700.000 Bu, dengan modal 300.000 Bu Rama. Wah, Itu Una pada saat pegang 300.000 itu perasaannya gimana itu ya? Apa ada ya rasa takut, rasa khawatir, atau perasaannya itu macam-macam ya Bu Rama. Saya ya dari takut juga ada, dari khawatir juga ada, kalau misalnya saya bawa terus nggak cukup uangnya, seandainya saya naik wahana, saya nggak cukup uangnya, saya ditinggal di bawah, saya pikir tuh kayak gitu Bu Rama. Tapi saya kuatkan hati lah, saya niatkan lagi, apa yang disampaikan sama apa yang saya menurut saya itu pasti yang terbaik buat saya. Nggak ada Mbak, di sana nanti nggak ada biaya apa-apa Mbak, pokoknya ke sana aja dulu, berangkat aja dulu. Ternyata benar Bu Rama, sampai sana itu nggak ada saya mengeluarkan uang apapun dan uang saya yang 300.000 tadi saya tukar dengan yuan, saya masih sempat bisa beli oleh-oleh buat anak di rumah. Una selama di sana nggak ada jajan atau apa gitu, pengen ngicipin makanan atau apa gitu? Saya nggak berani Bu Rama pakai uangnya, apalagi buat jajan, saya nggak berani. Jadi yang saya lakukan waktu saya trip adalah saya diem, ya, kalau misalnya ada orang turun bus beli jajan gitu ya, beli buah, ya udah saya tunggu di bus, nanti mereka naik, itu pasti kasih nyantap gitu ya. "Mbak Desma ini rasain, Mbak Desma ini rasain." Akhirnya saya lama-lama kenyang Bu Rama. Saya nggak ngeluarin uang. Ya yang penting orang lihat dulu foto saya di luar negeri lah. Saya pikir Ini ya, kayak gitu. kalau kalau dari foto yang di-share, ini foto pertama kalinya trip. Wah, ini beda banget ya, Una ya? Bu Rahma itu adalah kostumnya, ya, kebaya, jilbabnya, saya semua dikasih Bu Rahma. Saya nggak punya, saya minus banget waktu itu. Ya, ini ya, ini salah satu contoh ya jadinya Una ya, bahwa ya uang saku bukan menjadi penghalang ya, untuk kalau kita udah niat, ya udah lakukan. Luar biasa sekali Una. Kita lanjut ya, kita masih penasaran banget untuk cerita-cerita selanjutnya karena benar-benar ini kayaknya langsung jadi kita terbawa dalam suasana waktu itu ya. Setelah ngetrip nih Una, ya, berangkat trip, kan asik ya, seneng sampai ke luar negeri. Setelah pulang ini gimana nih Una? Bagaimana dengan tim dan, bagaimana dengan suami sendiri yang tadi kan suami sendiri mengatakan bahwa, "Udah deh nggak usah berangkat, paling jaringanmu nggak jalan." Nah setelah balik dari trip ini seperti apa tim bisnisnya?
setelah balik ya Bu Roma, saya akhirnya berpikir untuk kasih bukti juga sama suami saya. Saya mau kasih bukti bahwa nggak benar apa yang dia bilang setelah saya down itu nggak jalan lagi tim saya. Saya mau kasih pembuktian. Jadi saya melakukan, tadi kan saya tembus tuh karena saya banyak online. Nah setelah saya pulang karena tim banyak, saya menuju ke offline. Karena apa? Karena sudah punya tim. Jadi saya udah mau nggak mau kalau member saya bilang, Mbak Desmai temenin saya demo. Waduh, saya udah mikir, saya kan nggak bisa ketemu orang, saya nggak bisa natap mata orang. Tapi karena saya punya tim, ya, saya pantang bilang nggak bisa. Saya bilang bisa, ayo. Ya, jadi saat itu saya memberanikan diri, walaupun juga saya mungkin taunya nggak seberapa, tapi yang saya pikirkan adalah mau benar, mau salah, saya ngomong yang penting saya coba dulu. Dan waktu itu saya mulai lebih banyak offline, ketemu member, saya naik motor, murah dengan jarak yang nggak deket. Karena tim saya lumayan jauh-jauh tempatnya, saya harus menempuh perjalanan 1-2 jam Bu Rahma naik motor sendirian. 1-2 jam naik motor sendirian gitu ya? Saya harus nikmatin panas, saya harus nikmatin hujan. Tapi saya ngerasa itu tuh bukan suatu beban gitu Mbak Rama, karena saya mau buktiin sama suami saya dan saya mau tetap anak-anak saya tuh makan enak gitu. Jadi Ya. mau barang sebanyak apapun yang saya bawa, saya sampai kadang bingung Bu Rama taruh kaki di mana. Itu kalau hujan bagaimana itu Una itu? Kalau saya kondisinya nggak bawa jas hujan, saya berteduh Bu Rama. Tapi kalau saya di jok motor saya ada jas hujan, saya pasti pakai karena mengingat waktu juga, nanti saya kesorean, kemalaman. Dan saya selipkan bagian jas hujan itu di depan supaya nggak basah gitu paket-paketnya orang. Melindungi justru paket-paketnya yang dilindungin ya? Ya, Bu Rahma itu lelah, saya pernah ngantuk sekali di jalan. Saya sampai cubit badan saya cubit paha saya supaya saya tetap melek. Karena kalau saya nggak mungkin saya stop, nanti saya kemalaman di jalan, apalagi jalannya jauh. Jadi saya usaha gimana caranya tetap melek, tetap on gitu. Ya dengan cara seperti itu Bu Rahma. Dan Bu Rahma tahu kemanapun saya pergi, anak-anak saya nggak pernah ada yang bilang ikut. Mereka tahu ya? Karena mereka tahu saya ngapain. Jadi kalau dulu Bu Rahma saya pulang, itu kan pasti harus bawa buah tangan buat anak-anak saya yang udah nungguin lama gitu, saya sampai malam saya pulang. Dulu saya modalnya cuma 4.000, jadi saya beliin snack-snack yang 1.000-an. Itu mereka udah seneng banget. Masih satu gitu ya. Nah ini Una, pernah nggak sih mengalami suatu cerita gitu dalam perjalanan mungkin pada saat bina tim gitu ya, mungkin pulang kemalaman atau dalam perjalanan hujan deras dan kemalaman gitu, pernah nggak merasakan ada momen cerita seperti ini atau enggak? Kalau saya gimana ya Bu Rahma ya? Ya saya hanya merasa bahwa sekarang memang kondisinya bergantung sama saya karena saat itu suami saya memang kerja di kantor gitu ya. Cuman mungkin ya Bu Rahma, mungkin rezekinya memang lagi naiknya sama saya waktu itu. Jadi saya juga merasa bahwa saya harus melakukannya sekuat tenaga saya, semampu-mampu saya. Jadi saya nggak pernah memikirkan capeknya gimana, nanti bahayanya gimana, takutnya gimana. Karena saya perginya sendirian. Yang saya pikirin cuma anak-anak saya. Udah. Biasa ya. Pada saat mungkin di atas motor gitu, adakah terselip doa untuk bisa berubah kehidupannya gitu, Una? Saya ini memang tipenya mungkin karena perjalanan hidup ya Bu Rahma, jadi saya agak sulit untuk meneteskan air mata. Tapi ada masa di mana saya dengan helm saya Bu Rahma, helmnya ketutup gitu ya, saya selama di jalan, saya baru ngerasa gitu, pas saya jalan gitu naik motor di dalam helm itu, nggak terasa tuh air mata saya keluar gitu.
Cuman memang nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang lihat. Walaupun saya sampai rumah ya saya biasa aja. Jadi kadang ngerasa kok kondisinya tuh kayak gini ya gitu. Kok kayak saya yang harus bertanggung jawab semuanya ya. Itu ada perasaan seperti itu. Jadi kadang nggak terasa keluar gitu sendiri. Ya kan masih manusia Bu Rahma ya. Pasti ada merasa kok gini banget gitu, itu ada pasti. Biasa Una nih. Speechless ya kita semua ya melihat perjuangan dari Una, tapi tetap tegar ya, dan masih ada cerita-cerita lainnya. Setelah tadi ya Una melakukannya bina tim, jauh naik motor, kadang pulang malam. Ini tanggapan suami sendiri seperti apa Una? Kalau suami saya memang kondisinya menyadari gitu ya Bu Rama, bahwa kadang kerja di kantor pun itu agak sulit juga karena kebutuhan yang ada sekarang itu setiap hari harus ada. Sementara gaji suami saya itu juga kan diterimanya bulanan. Dan terpaksa saya ceritakan ya Bu Rama. Ya. Bulanan kami itu hutang harus dibayar sekitar 6 juta. Suami saya gajinya cuma 2.200.000 Bu Rama. Nggak cukup ya? Minusnya banyak banget. Cuman untuk hutang Bu Rama. Belum lagi buat anak-anak. Pampasnya, susunya. Banyak sekali kebutuhannya Bu Rama. Jadi disitulah suami saya sadar bahwa oh ya mungkin sekarang rezekinya memang lagi sama istri. Ya. Sampai pada suatu masa dia di kantor dibilang, kamu nggak kerja ya? Absen pagi ada, tapi di kantor nggak ada. Nanti absen sore baru ada lagi. Kemana aja kamu? Jadi karena dia harus handle anak-anak di rumah, sementara saya harus keluar binatin. Jadi karena waktu itu ya, waktunya buat ngurus anak-anak ini ya gantian ya? Ya gantian Bu. Lalu akhirnya saya mencoba untuk bicara. Saya bilang, nggak pengen resign, kita di MCI aja, saya bilang. Ya. Bu Rama tahu suami saya itu bilang apa? Gimana Bu Desmai? Dia bilang, kamu yakin dari bisnis MCI bisa lunasin utang? Kamu yakin kalau dari bisnis MCI aja yang kita jalanin, kita bisa kasih makan anak-anak enak, lebih bagus gitu kehidupan kita? Saya Bu Rahma, saya ini mau jawab apa? Ya. Saya juga nggak tahu nanti ke depannya gimana. Saya cuma mengajukan, apakah kalau kita di MCI kayaknya lebih enak, saya bilang gitu. Kita bisa kerjanya barengan. Ya, jadi akhirnya dengan pertanyaan itu saya juga diam, saya tidak bisa menjawab apa-apa. Tapi saya lagi-lagi Bu Rahma, saya membuktikan. Saya ada tambahan income dari bisnis MCI itu bisa bantu untuk sedikit-sedikit bayar cicilan. Dari situ suami saya mulai yakin untuk memutuskan resign 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu Bu Rahma. Jadi akhirnya kita merasa bahwa kita menjadi partner yang lebih baik. Di mana suami saya juga bilang gini, ingat ya, kalau aku resign, kamu harus janji dulu. Kamu janji kamu nggak boleh ngeluh. Kamu janji nggak boleh baperan dan kamu harus jujur. Dia bilang sama saya. Akhirnya keputusan itu diambil. Kita jadi partner, ya benar-benar jadi partner. Jadi toleransi di rumah tangga itu Bu Rahma jauh lebih besar. Saya jadi lebih menghargai artinya uang. Cari uang itu gimana rasanya. Saya jadi lebih tahu gitu ya, gimana suami saya cari uang. Dan suami saya juga akhirnya lebih tahu ternyata jadi ibu rumah tangga itu rasanya seperti ini ya. Pekerjaannya itu nggak habis-habis ya. Jadi kita akhirnya saling menghargainya tuh lebih besar Bu Rahma. Toleransinya lebih besar. Kondisi yang pernah terjadi seperti apa, seperti itu ya. Dan alasannya ya otomatis udah pasti karena untuk kebaikan sama-sama, untuk 4 orang ini loh Bu Rahma. Jadi nggak ada gengsi dalam rumah tangga. Yang ada adalah toleransi. Alhamdulillah. Jadi 2 tahun lalu akhirnya sama-sama
terjun di MCI gitu ya, saling Yes, support dan ya jalanin bareng gitu ya Bu Desma, ya, Bu Una ya. ya. Nah, ini Una sendiri tadi kan saya dengar gitu, suami sampai bilang, "Emang dengan saya resign bisa nggak melunasin hutang-hutang kita?" Gitu ya. Nah, ini gimana nih Una? Selanjutnya gimana dengan hutang-hutang ini nih? Saya nggak tahu kenapa ya Bu Rama, setiap apa yang disampaikan suami saya tuh seperti membuat saya tuh selalu mau membuktikan. Dengan pertanyaan seperti itu akhirnya saya terpacu lagi untuk membuktikan apakah betul dengan bisnis MCI bisa melunasi semuanya. Betul Bu Rama, bisa saya lunasin 2019 kemarin. Masya Allah, ini ya, lunas, Habis Bu Rama, lunas. Itu alhamdulillah. sisa segitu, sebelumnya sudah dicicil dengan bonus yang tiap hari saya kumpulin sampai cash yang sisanya. Dari 70 juta ya sempat terbayar dengan cicilan dan sisanya 53 juta itu dibayar cash dari hasil bisnis ini. Ya, dan kami sampai sekarang alhamdulillah Bu Rama hidup bebas hutang. Alhamdulillah, Ya, luar biasa. Nah, ini Una tadi kan kita juga udah dengar ya, ceritanya ini dari benar-benar perjuangan terus ya akhirnya terjawab juga dari apa yang diragukan oleh suami gitu ya. Alhamdulillah lunas hutang. Nah, selanjutnya nih Una, apa lagi sih gitu yang Una dapatkan dari bisnis ini? Kalau tadi hutangnya sudah lunas ya, tadi keprihatinan untuk anak-anak ini gimana nih? Apa ikut berubah atau ya setelah melunasi hutang baru semuanya akhirnya berjalan ke sana? otomatis ya Bu Rama. Jadi ketika kondisi jauh lebih membaik dan apa yang kami kerjakan memang juga untuk anak-anak, otomatis mereka udah bisa makan itu lebih ada pilihan Bu Rama. Mau makan di mana bisa gitu saya kasih sesuai dengan yang mereka mau. Bu Rahma kalau misalnya nih anaknya ngomong gini, eee, "Kayaknya kalau punya kamar yang ada AC-nya tuh enak ya." Bu Rahma hatinya gimana coba? Aduh, sebelumnya nggak ada AC-nya, Una? Nggak ada Bu Rahma. Jadi kalau karena rumah kita juga kecil, jadi kalau cuaca panas itu kita semua sumuk gitu. Jadi waktu itu saya kasih kejutan buat mereka tuh, mereka pergi ngaji, saya panggil tukang AC gitu kan, dipasang di kamar mereka. Pas mereka pulang buka kamar itu udah dingin Bu Rahma. Jadi mereka itu langsung langsung ngerasain hawanya, terus langsung baring-baring di kasur gitu Bu Rama. Ya perasaan ibu mana gitu ya yang nggak nggak terharu banget gitu dengan kondisi seperti ini dan anak-anak saya Bu Rama. Setiap apapun itu, kita mau beli makan, kita pergi kemana, kita mau jalan kemana, main apa, mereka nggak pernah lupa untuk bilang terima kasih Una. Dan mereka itu nggak pernah satu atau dua aja, semua Bu Rahma Anak-anak selalu bilang terima kasih. Karena kan mereka merasakan ya, mereka tahu dulu tuh kita gimana. Dia tahu orang tuanya berjuangnya gimana. itu dari AC ya, Una ya? Bahkan mungkin kalau anak-anak sekarang gitu ya, atau ya kehidupan sekarang AC itu udah kayaknya udah jadi hal yang biasa gitu ya. Tapi ini justru jadi yang kado istimewa untuk anak-anak gitu ya. Impian mereka banget punya kamar yang ada AC-nya. Ya, Bu Rama. Bergetar sekali ya. Rasanya kayak ya sesuatu yang benar-benar berharga untuk mereka. Sedikit hasil dari kita gitu, kita sisihkan hanya untuk beli AC, tapi anak-anak benar-benar kerasa bahwa inilah impian mereka gitu, yang mereka pengen-pengen. Mungkin selama ini juga sudah pengen ya Una ya, tapi mereka memendam, nggak bisa mengungkapkan ke Unanya karena anak-anaknya tahu banget kondisi orang tuanya seperti apa. Ya. Hebat, anak-anak yang hebat. Setelah AC ini gimana Una? Apa ada renovasi di rumah atau ini sudah berjalan dari sebelumnya? Bu Rahma mungkin pernah lihat tuh rumah saya dulu seperti apa. Hmm. Saya malu banget loh Bu Rahma kalau ada orang yang mau main ke rumah. Ini Sebisa mungkin saya ajak ketemu di luar aja. Ya, karena rumah saya kecil dan gak bagus gitu ya. Dan sempit juga.
Ya, dengan lunasnya hutang akhirnya saya mulai mencoba lagi untuk mewujudkan impian yang lain gitu. Saya pengen renov rumah saya gitu supaya lebih nyaman juga. Ya, untuk anak-anak juga lebih enak gitu karena biasanya kita tabrakan gitu ya. Lewat-lewat itu karena orangnya banyak, rumahnya kecil. Jadi mulai saya kumpulin lagi bonus dari MCI, saya bikin renov pertama itu untuk bikin pagar. Karena saya punya anak-anak kecil, saya khawatir ada orang jahat gitu ya yang deketin pintu. Jadi saya renov dulu, terus juga saya bikin kanopi. Bikin kanopi ya? Ya, bikin kanopi, Bu Rahma. Saya nggak tahu apa yang mau diteduhin, saya nggak tahu, Bu Rahma. Bikin aja dulu. Iya, iya, iya. Mungkin kanopi ini menjadi impian juga, ada impian lainnya? Lagi-lagi ya Bu Rahma, ini ngomong soal anak. Anak saya 4, itu udah nggak mungkin lagi kalau pakai motor itu cuma 1, itu nggak mungkin. Jadi kita kalau pergi selalu bagi anak. Suami saya bawa 2, saya bawa 2. Bawa dua-dua ini, Bu Rahma, itu bisa ada yang ketiduran di motor. Kalau jaraknya perjalanannya jauh. Itu sangat bahaya sekali sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pas anak-anak minta jalan, kondisinya hujan, Bu Rahma. Kami bisa kehujanan di jalan, terus minggir gitu ya, di pinggir jalan. Anak saya tuh kena angin, sempat kena hujan. Kalau sudah sakit, Bu Rahma, sakit satu, sakit semua. Ya, karena mereka juga masih kecil-kecil ya. Karena masih kecil-kecil. Di situ juga saya akhirnya berjanji gitu sama diri saya, tunggu ya, nanti kita beli mobil ya. Tunggu ya, nanti kita beli mobil ya. Dan itu yang sepertinya itu bikin saya nangis kalau saya pergi demo atau prospek naik motor. Janji saya itu loh, Bu Rama. Padahal Una sendiri bisa nyetir nggak? Nggak bisa. Saya juga masih belum bisa nyetir. Pokoknya yang saya pikirkan, punya dulu, udah gitu. Iya, iya, ya, luar biasa ya. Ini ya gambar pas bikin pagernya ya. Ini anak yang paling kecil ya, Una ya? Ya, paling kecil, paling mengerti, Bu Rama. Paling ngerti pokoknya ya. Nah, setelah beli renovasi tadi ya. Tadi kan kanopinya udah disiapin nih, Una. Janjinya tadi untuk beliin ya buat anak-anak. Ini realitanya gimana ini selanjutnya? Ya, realitanya ya udah pasti, Bu Rama. Kerja terus. Pokoknya nggak ada hari tanpa saya prospek atau demo atau bina tim. Kerja, pokoknya yang saya tahu kerja walaupun saya capek misalnya. Ya hari ini saya habis kemana, besok istirahat dulu, besoknya saya udah jalan lagi. Kebeli, Bu Rahma, mobilnya. Alhamdulillah. Kebeli. Hujan bisa tetap berteduh dalam mobil, panas pun ya ada di dalam mobil. Luar biasa, Una. Selanjutnya, Una, kita lagi ya. Saya masih akan tanyakan lagi. Setelah pembelian mobil ini, mobil yang pertama, masih ada nggak sih impian lainnya untuk anak-anak dan untuk keluarga? Selanjutnya, saya tambah lagi impian saya, Bu Rama. Karena saya sampai bisa renov, saya bisa beli mobil yang pertama, itu karena kerjasama saya dan tim saya. Saya sangat sayang sama tim saya, Bu Rama. Mereka tuh tahu banget gimana proses saya dari awal, ya. Gimana mereka itu sayangin saya tuh tulus banget gitu. Jadi saya pengen sediakan mereka tempat buat kalau kita mau meeting, itu kita nggak perlu cari tempat lain gitu. Kita punya markas gitu, saya pengen gitu ya. Jadi kayak makan sama-sama, bareng gitu ya, bercanda ya, kita beda jaringan. Akhirnya saya memutuskan untuk punya impian membuat kayak base camp sekaligus kantor untuk substoki saya. Ya, jadi itu renov tahap 2 ya. Jadi seperti ini. Wow. Dan rumahnya udah beda ya, Bu Rahma, udah berubah ya. Masa ya, bahkan ini pun ya sekarang ini Bu Una Ya. ada di rumah sendiri ya? Iya, saya di rumah saya sendiri. Wah, luar biasa sekali ya. Ya. Perubahannya dahsyat sekali karena sebuah impian ya
bisa merubah semuanya. Gimana Bu Desme melihat, perubahan dari rumah ini? Ya udah pasti itu kayak mimpi ya Bu Rama, walaupun memang bertahap, pelan-pelan, tapi tidak pernah ada putus keyakinan saya bahwa hidup saya itu akan lebih baik, lebih luar biasa lagi melalui bisnis MCA. Tidak hanya untuk saya sendiri Bu Rama, untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, untuk anak-anak saya, bahkan untuk tim saya. Saya yakinkan di sini tuh udah yang paling benar. Saya buktinya, saya selalu bilang gitu, saya buktinya. Kalau kamu nggak percaya, lihat saya. Saya selalu bilang seperti itu, Bu Rahma. Nah, Bisa dilihat sendiri. Oke, luar biasa, Una ya. Beberapa hari yang lalu gitu keluar frame gitu ya. Una ada beli mobil baru, ya masih Grace. Kalau mungkin baunya benar-benar masih bau plastik. Ini padahal udah punya mobil sebelumnya, udah renovasi gitu. Ini terbeli karena dorongan apa nih Una ya? Bu Rahma, saya menyadari memang saya sangat keras sama diri saya. Saya selalu menempa diri saya dengan target. Kalau sudah saya tulis di dream book saya, itu saya pantang untuk bikin kendor, Bu Rahma. Karena rasa ini, saya rasa saya perlu untuk kasih gift sama diri saya. Saya juga perlu sayangi diri saya gitu. Saya kasih hak anak saya sudah. Saya udah beliin mereka mobil, rumah yang lebih bagus juga udah. Untuk tim saya juga sudah. Saya perlu gift buat diri saya sendiri. Jadi saya punya impian di bulan ini gitu ya, Bu Rama. Saya pengen punya mobil impian. Saya maunya beli cash. Saya mau yang baru, yang masih ada plastiknya. Dan tidak berlama-lama ya, Bu Rama. Awal Desember kemarin tuh Allah ridho, Bu Rama. Mobil itu datang ke rumah saya, parkir di garasi saya. Waktu saya buka pintunya, Bu Rama, aromanya beda ya, Bu Rama. Enak banget gitu, wangi banget, beda banget gitu. Pokoknya saya ngerasanya ini tuh aroma perjuangan gitu. Karena saya bisa beli mobil tersebut tuh cuma dalam waktu 8 bulan. Cash. 8 bulan ya, dengan cash. Cash, bener-bener cash Bu Rama. Dan itu gift buat saya ngerasanya tuh aku tuh sayang banget sama kamu gitu. Kalau saya selalu bilang ke diri saya seperti itu Bu Rama, aku tuh sayang banget sama kamu, kita juang sama-sama ya. Saya selalu afirmasi seperti itu Bu Rama kalau saya istirahat malam. Kita berjuang sama-sama ya, kita berhasilnya sama-sama ya. Aku tuh sayang banget sama kamu, jadi saya selalu bilang kayak gitu ke diri saya. Ya ini Bu Rahma yang bisa dilihat. Ini anak-anak, suami, dan keluarga sendiri bagaimana melihat pencapaian dari Una sendiri? Kalau saya, Bu Rahma, lebih ke orang tua ya. Karena bahkan sampai saya sebelum mulai talk show ini, saya telepon mama saya dulu. Saya minta didoain. Saya bilang lancar, bantu doa ya Ma. Minta lancarkan ya Ma, tolong doanya ya Ma. Karena saya yakin rezeki saya saat ini pun karena turunnya itu dari orang tua. Dan Alhamdulillah Allah masih sehatkan dua-duanya itu masih lengkap Bu Rahma. Alhamdulillah. Jadi waktu mobil saya sudah datang, pagi-pagi saya datang ke rumah mama saya. Tanpa kasih kabar Bu Rahma. Ya, Saya datang, ya. saya masuk, Ma, loh kok nggak ngabarin datang? Kata mama saya. Ayo keluar dulu, saya bilang gitu. Mobil yang udah di depan rumah mama saya. Ini mobil siapa? Kata mama saya. Ini mobil saya bilang gitu. Masih baru karena mama saya memang nggak pernah saya kasih tahu. Mama saya bilang, ya Allah Nak, ini mobilmu baru, terus dipegangin semua Bu Rahma sampai ke belakang, ke depan, ke dalam. Mama saya nangis. Mama saya nangis Bu Rahma. Ya Allah Nak, kayak mimpi ya, dia bilang. Jadi saya bilang, apalagi saya mah, itu rasanya kayak mimpi banget, saya bilang gitu. Jadi saya merasa memang harus ada lagi yang dimunculkan untuk bikin bangga, untuk bikin bahagia orang tua. Karena saya yakin Bu Rahma, obat yang paling manjur dari semua jenis penyakit itu adalah rasa bahagia. Betul. Jadi saya tekadkan untuk selalu membahagiakan
orang-orang di sekitar saya. Pastinya orang tua juga bersyukur banget ya, karena usaha dan perjuangan dari Muna itu benar-benar ada hasilnya. Dan ini benar-benar dinikmatin oleh semuanya ya, Ya, semuanya orang tua, pasangan, dan anak-anak terutama ya. ya, Dan saya salut sekali ya, tadi anak juga selalu dibawa yang enak gitu, selalu bilang, "Terima kasih Una." iya. Luar biasa. Oke, Bu Una ya, sharing-nya luar biasa sekali, inspiratif, apa ya, memotivasi untuk kita semua ya. Dan pemirsa yang ada di rumah ini ya, dari tadi sepertinya kena bawang. Jadi ikut haru dalam cerita malam hari ini. Sebelum kita tutup, Una, boleh dong Una kasih pesan-pesan buat kita semua? Ya, untuk semua teman-teman, Bapak, Ibu, ya, semuanya, kita bisa berhasil di satu bisnis dalam kondisi yang kepepet misalnya, mungkin bisa berhasil, betul. Mungkin saya bisa jadi contohnya. Tapi itu rasanya akan jauh lebih berat kalau kita menunggu dalam kondisi yang tidak nyaman dulu. Jadi kalau pesan dari saya, justru mulailah saat kondisi kita masih nyaman, masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih keuangan baik. Justru saat itulah saat terbaik kita untuk memulai dan melakukan dengan sepenuh hati kita. Karena waktu nggak bisa menunggu, banyak sekali orang-orang yang menunggu kita bahagia. Seperti itu, Bu Rama.